Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bincang-bincang hangat, bertemu kembali kita di channel YouTube Masjid Al-Hidayah Tanah Merah. Kondisi Palestina, Gaza, menurut media CNBC sampai dengan 15 Januari 2024, korban tewas sudah sampai dengan 24.000 lebih yang terjadi antara peperangan yang dilakukan serangan oleh Zionis Yahudi kepada Gaza dan sekitarnya. Untuk itu kita akan membahas perihal ini bersama Kiai Haji Sohandi Al-Bantani MA. Beliau merupakan mudir dari Pondok Tahfiz Al-Firdausi dan beliau juga adalah alumni dari Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kiai, saat ini kita sedang berada di bulan Rajab ya Kiai. Bulan Rajab ini ada salah satu peristiwa penting, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya, betul. Yang mana itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya Kiai. Ya. Nah, sampai dengan hari ini Kiai, Masjidil Aqsa ini yang merupakan salah satu kiblat pertama kaum muslimin masih digempur sampai dengan hari ini Kiai. Nah, mohon tanggapan Kiai terkait bulan Rajab ini terdapat peristiwa Isra Mi'raj yang mana Masjidil Aqsa itu hari ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Betul Kiai? Ya, betul. Ini adalah bulan Rajab di dalam hitungan tahun Hijriah ya. Jadi bulan Rajab ini termasuk bulan haram ya. Sebenarnya tidak boleh ya terjadi peperangan di bulan haram ini gitu. Nah, tapi pada keadaan tertentu kan syariat membolehkan ya, ketika memang kondisinya kaum muslimin diserang ya di bulan haram itu. Jadi hukum jihad di kondisi bulan haram itu boleh ya ketika memang kaum muslimin itu kondisinya dizolimi ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan gitu ya. Dan betul tadi bahwa di bulan Rajab ini bulan yang mulia ya, bulan haram, ternyata di mana bulan Rajab ini itu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabiuna Muhammad SAW ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, itu tanggal 27 Rajab, dan itu sudah menjadi diketahui bersama ya oleh kita, bahkan di kalender itu selalu tanggal merah ya, tanggal 27 Rajab, untuk memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Nah, tapi seperti tadi ya, hari ini sayang sekali ya, kita prihatin, dan memang sepatutnya kaum muslimin itu bersedih ya dengan kondisi Masjidil Aqsa hari ini ya. Tidak hanya hari ini, ternyata krisis di Palestina ya, di mana di sana terdapat masjid suci ketiga umat Islam, itu sudah lama sebenarnya ya. Sudah 70 tahun lebih ya? Sudah 70 tahun lebih sejak dideklarasikannya negara Israel gitu ya. Diberikan sebagian wilayah tanah Palestina itu oleh PBB ya kepada Israel, kepada entitas Yahudi di tanah Palestina ya. Sejak itulah ya. Jadi berkumpulnya orang-orang Yahudi di dunia ya menuju tanah Palestina yang dalam klaim mereka itu tanah yang dijanjikan. Nah, itu kemudian sembari mengusir ya penduduk asli ya, penduduk setempat tanah Palestina, tanah yang diberkati ya, yang notabene-nya adalah Muslim ya, apalagi di sekitar Masjidil Aqsa ya. Nah, itu adalah kaum muslimin. Kemudian beredar di tengah masyarakat
mungkin mayoritas negeri kaum muslimin itu mereka sangat berharap dengan pemimpin-pemimpin muslim yang keras kecamannya kepada Zionis Yahudi ini, kayak contoh saja Turki. Kaum muslimin di Indonesia mungkin langsung saja kita lihat bahwasanya mereka sangat memuji bagaimana keberanian Presiden Turki dalam mengecam Zionis, penjajahan yang dilakukan oleh Yahudi. Nah, ini bagaimana pandangan Kiai terkait negeri-negeri kaum muslimin yang berada di sekitar Palestina? Ya, sebagai bentuk reaksi atas kebiadaban penjajah, ya wajar saja itu keluar statement-statement yang mengecam, ya, itu wajar. Tapi yang dituntut di dalam Islam itu, kalau dalam kondisi seperti kasus Palestina ini, itu tidak hanya kecaman gitu, harus ada action fisik. Tindakan fisiknya apa gitu. Nah, mereka kan sudah mengecam yang seakan-akan kita tuh sangat bangga dengan kecaman tersebut, Ki. Nah, apakah mereka setelah kecaman ini akan ada melakukan action, Ki, menurut pandangan Ki? Ya, sepertinya tidak, ya, kecil kemungkinan, karena memang kecaman itu sudah biasa gitu, ya. Dan kasus Israel itu membombardir tanah Palestina itu bukan kasus hari ini saja gitu. Beberapa tahun sebelumnya, ya, bahkan ini terus berulang, ya. Kalau dalam catatan saya hampir di setiap menjelang Ramadan, ya, dalam catatan saya beberapa tahun terakhir menjelang Ramadan pasti, ya, ada konfrontasi ini, ya, yang kemudian merenggut nyawa, ya. Dan itu selalu muncul kecaman, ya, dari penguasa-penguasa Muslim. Nah, sebenarnya yang dikehendaki syariat itu bukan hanya kecaman. Kalau kecaman, jadi ini harus dibedakan antara orang yang punya kekuatan dengan rakyat biasa. Kalau rakyat biasa, iya, hanya bisa mengecamnya. Ya, bisa mengecam, dia nggak punya kekuatan. Nah, tapi kalau dia penguasa, dia punya militer, ya, punya kekuatan, punya senjata, ya. Bahkan kalaupun memang hari ini realnya Palestina itu butuh bantuan makanan, ya, obat-obatan, ya, itu tetap saja yang paling bisa menyelesaikan secara tuntas itu negara gitu, penguasa gitu. Bukan rakyat, bukan individu kaum muslimin. Nah, menurut Kiai, apa yang menyebabkan pemimpin-pemimpin di negeri-negeri muslim tersebut hanya sebatas mengecam, tidak melakukan aksi atau bahkan sampai mengirimkan tentaranya? Kenapa? Ya. Jadi kalau kita bahas ini panjang, ya, ke belakang itu, ya, beberapa puluh tahun ke belakang, ya. Kan dulu ketika perjanjian Balfour, ya, 1917 itu diprakarsai oleh Menteri Luar Negeri Inggris. Dan kita tahu dulu sebelum Amerika sebagai Daulatul Ula, ya, negara superpower, itu lebih dulu Inggris, ya. Inggris dulu negara superpower, ya, atau Daulatul Ula. Nah, lalu kemudian hari ini digantikan oleh Amerika, ya, sebagai Daulatul Ula. Nah, dulu Inggris itu punya kepentingan, ya, kepada atas tanah Palestina, ya, ini memang dalam rangka memberikan menerima masukan-masukan dari entitas Yahudi, ya, bahwa mereka memang menginginkan suatu tanah yang dijadikan negara supaya mereka bisa hidup tenang di dalam komunitas mereka. Nah, lalu kemudian Inggris memberikan jalan itu, ya. Itulah lewat perjanjian Balfour itu, ya, di bawah perlindungan Liga Bangsa-Bangsa, ya. Liga Bangsa-Bangsa ini cikal bakal PBB hari ini, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di eranya Inggris dulu sebagai negara superpower, itu lewat Liga Bangsa-Bangsa inilah kemudian diberikan sebagian wilayah Palestina itu atas
inisiatif dari Inggris. Ya. Nah, hari ini ya, ketika Inggris sudah lemah ya, dan hari ini Amerika menjadi negara superpower. Nah, Amerika itu punya agenda besar ya di Timur Tengah. Jadi apa yang mereka sebut dengan Timur Tengah Raya ya. Jadi Amerika dengan bekerja sama dengan Yahudi ini mau mempola bagaimana Timur Tengah itu sesuai dengan versi mereka, agenda mereka gitu ya. Makanya Yahudi Israel hari ini itu tidak lepas dari dukungan negara-negara barat. Jika meminta bantuan kepada badan internasional itu tidak mungkin karena mereka yang mengizinkan penjajahan ini terjadi, dan melihat penguasa muslim pun di negeri-negeri kaum muslim pun stop berhenti hanya sampai di kecaman, justru mereka bermesraan dengan entitas Yahudi. Juga tidak mungkin kita meminta bantuan mereka. Lantas apa yang harus kita apa solusinya agar pembantaian ini tidak terus bertambah dan meninggal dari kaum muslimin di Palestina, Gaza? Pertama, ini memang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan ya dalam Al-Qur'an. Jadi kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tajidanna asyadan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kalian nanti akan mendapati orang yang paling sangat keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, ini memang sudah dikabarkan. Kemudian juga realitas yang kita bisa saksikan bagaimana kuatnya dukungan dari negara-negara Barat dan Eropa ya kepada entitas Yahudi Israel di tanah Palestina ya, pengakuan akan negara itu. Nah, maka hari ini solusi yang paling solusi, kita bicara solusi ini ada jangka pendek, ada jangka panjang ya. Solusi jangka pendek ya, ini bagaimana negara-negara di sekitar Palestina yang notabene-nya negara-negara tadi adalah negeri kaum muslimin, penguasanya penguasa muslim, itu harus membantu ya, membantu saudaranya yang dizolimi, yang dianiaya ya, yang dibunuhi gitu. Nah, membantunya dalam bentuk apa? Memastikan bahwa Israel tidak lagi berada di tanah Palestina. Ini berarti memang harus perang. Iya, di dalam Islam itu ada ajaran jihad gitu ya. Ini harus dipegang ajaran jihad ini gitu. Dan dalam Al-Qur'an itu kan jelas ya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Perangilah mereka di mana saja kalian temui mereka. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka min haitsu akhrajukum. Sebagaimana mereka mengusir kalian dari tempat kalian tinggal. Nah, sekarang kan jelas ya, Palestina, kaum muslimin di sana terusir, ya, diusir oleh entitas Yahudi. Ini jelas sekali sesuai dengan ayat tadi. Nah, solusinya jihad gitu. Jadi semangat jihad harus digelorakan. Dan terutama ini penguasa kaum muslimin. Ini harus ada yang berinisiatif. Minimal satu negara, kalaupun tidak beberapa negara. Itu harus memang secara militer mengusir entitas Yahudi, sehingga mereka tidak boleh mengambil sejengkal pun tanah milik kaum muslimin di Palestina itu. Mungkin untuk kita kaum muslimin yang sudah tidak sanggup melihat pembantaian di Gaza, Palestina ini, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kaum muslimin itu menyerukan penguasa-penguasa muslim ya, untuk menolong saudara-saudaranya di Palestina. Sembari mereka terus berdoa dan berupaya ya, bahu-membahu bagaimana mewujudkan sistem warisan Rasulullah itu ya. Sebuah sistem yang kepala negaranya itu dipimpin oleh seorang khalifah. Sementara ini Palestina butuh jangka pendek dulu, gitu ya, butuh jangka pendek.
Ya, di jangka pendek yang bisa kita lakukan hari ini ya lakukan gitu. Nah, itu tanggung jawab itu berada di tangan penguasa muslim. Makanya kita sembari kita mengupayakan jangka panjangnya, kita juga menyerukan penguasa muslim supaya mengerahkan pasukan, membebaskan, menolong saudara-saudaranya. Ya, ingat kata Allah, wa inistansurukum fid dini fa'alaikumun nasr. Ya, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam hal urusan pembelaan agama, fa'alaikumun nas, maka wajib bagi kalian menolong mereka. Ingat, ya, Masjid Al-Aqsa adalah masjid suci ketiga umat Islam, tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah, ya, tempat Rasulullah memimpin para nabi, ya, mengimami sholat mereka. Kemudian dari situ dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, ya, dan dengan itu menerima syariat sholat. Ya. Jadi memang Palestina, khususnya Masjid Al-Aqsa, itu barakallahu haulahu, ya, Allah memberkahi sekitarnya. Sekitar Masjidil Aqsa itu Allah memberkahi. Bagaimana mungkin orang yang beriman itu tidak sedih, ya, ketika Masjidil Aqsa tadi itu dinodai, ya. Kembali tadi, ya, kita menyerukan penguasa muslim. Nah, kalau penguasa muslim memang merasa tidak sanggup, serahkan kekuasaan itu kepada kaum muslimin, gitu. Supaya kaum muslimin, ya, memimpin, ya, mengangkat di antara mereka siapa yang menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, dan mengerahkan pasukan, membebaskan Palestina, menolong saudara-saudaranya yang dibantai di sana. Ingat kata Rasulullah SAW, ya, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli mar'il muslim. Sungguh hancurnya dunia ini lebih ringan urusannya di sisi Allah daripada terbunuhnya satu nyawa kaum muslimin. Itu satu nyawa ya. Satu nyawa, ya. Sangat berharga. Hari ini sudah berapa sekarang? Khusus 7 Oktober sampai dengan Januari ini sudah 24.000 lebih. Sudah 24.000. Coba. Kalau ini dibiarkan, katakan ini sebagai jelas ini sebagai bentuk dosa, yang membiarkan saudaranya ya dizolimi, di mana dia punya kekuasaan, punya kekuatan, tapi dia diam. Nah, bayangkan sudah berapa nyawa seorang muslim yang sudah menjadi korban di perang Gaza, ya, perang Hamas Israel ini. Ya, baik, terima kasih Ki. Mungkin cukup sekian pertemuan kita di bincang-bincang hangat kali ini. Pemirsa, kembali bahwasanya bulan Rajab ini amal kebaikan kita itu dilipat gandakan, benar ya Ki? Ya. Begitu juga amal buruk kita juga dilipat gandakan untuk dosa-dosanya. Maka dari itu jangan pernah kita diam terus beramar ma'ruf nahi mungkar, karena diam pun akan menjadi sebuah kemaksiatan yang akan dilipat gandakan. Begitu juga dengan beramar ma'ruf nahi mungkar juga akan dilipat gandakan pahala demi pahalanya. Sampai bertemu kembali di bincang-bincang hangat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.